Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang konflik Sipadan dan Ligitan. Nama saya Jufamira Sidik. Nama saya Dendi Pratama. Latar belakang konfliknya yaitu sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan disebabkan karena adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur Pulau Borneo. Sehingga pada saat Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis perbatasan kedua negara di Pulau Borneo, masalah ini muncul karena kedua pihak saling mengeklaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Berbagai pertemuan bilateral dilakukan oleh kedua negara dalam upaya melakukan pemecahan atas sengketa ini, namun sengketa ini tidak dapat diselesaikan. Kronologi konfliknya yaitu persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo, akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor perwisataan baru yang dikelola pihak swasta Malaysia. Karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai, sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Sedangkan Malaysia malah membangun resort di sana Sipadan dan Ligitan. Tiba-tiba menjadi berita awal bulan lalu ini agar gara-gara dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi itu dibangun cottage. Di atas Sipadan, pulau yang luasnya hanya 4 km itu siap menanti wisatawan. Pengusaha Malaysia telah menambah jumlah penginapan menjadi hampir 20 buah. Dari jumlahnya, fasilitas pariwisata itu memang belum bisa disebut memadai. Tapi pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirim protes ke Kuala Lumpur untuk meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya. Pada tahun 1969, pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Dan pada tahun 1976, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, dalam KTT pertama ASEAN di Pulau Bali ini antara lain menyebutkan bahwa akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Akan tetapi pihak Malaysia menolak beralasan karena terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk klaim Pulau Batu Putih. Sengketa dengan Singapura untuk klaim Pulau Batu Putih, kepemilikan Sabah dengan Filipina, serta sengketa Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan. Pihak Malaysia pada tahun 1991 lalu menempatkan pasukan polisi hutan atau BRIMOB melakukan pengusiran semua warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau. Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICJ kemudian melunak. Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir tersebut yang pernah diusulkan pula oleh Mensesnek Murdiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim. Dibuatkan kesepakatan final and binding pada tanggal 31 Mei 1997. Kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Kepres nomor 49 tahun 1997. Demikian pula Malaysia meratifikasi pada 19 November 1997. Tokoh-tokoh penting yang terlibat dari hakim anggota majelis yaitu Gilbert Gulaume, Si Giong, Shigeru Oda, Raymond Ranjeva, Geza Hercegs, Karl August Fleischauer, Abdul Koroma, Fradlen Stepanovic, Feres Chetty, Rosalind Higgins, Gonzalo Pararet, Pieter Kojimas, Francisco Rezek, Aun Saukat, Alkasaune, Thomas Bergental, Nabil Lela Rabi, Thomas Frank Hakim, Ade Hocen itu Indonesia.
dan Christopher Weramanti, Hakim Adeos yang ditunjuk. Malaysia. Dampak konflik yaitu dampak negatifnya. 1. Timbulnya trauma politik bagi Indonesia yang tidak mengenakan pasca kalah di Mahkamah Internasional Pulau Sipadan dan Ligitan. 2. Bergesernya batas wilayah teritorial di Indonesia sehingga wilayah Indonesia semakin sempit. 3. Timbulnya konflik dan isu perbatasan yang sensitif mengenai wilayah antara Malaysia dan Indonesia. 4. Membuka peluang bagi bangsa lain untuk mengklaim wilayah atau pulau negara Indonesia, terutama karena bangsa Indonesia memiliki banyak pulau terluar yang belum berpenghuni dan belum diberi nama. Dampak positifnya yaitu 1. Memacu dan meningkatkan semangat cinta tanah air. 2. Sebagai pelajar agar kita lebih dapat mencintai wilayah Indonesia, terutamanya wilayah terpencil. Ketiga, mendorong bangsa Indonesia untuk lebih mempromosikan dan mengenal pulau-pulau, terutama pulau kecil di Indonesia, agar lebih dikenal dan tidak mudah diklaim negara lain. 4. Meningkatkan pembangunan di pulau-pulau terkecil bangsa Indonesia. Solusi untuk penyelesaian konflik. Kedua negara sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ini kepada Mahkamah Internasional. Berbagai macam argumentasi dan bukti yuridis dikemukakan kedua pihak dalam persidangan di Mahkamah Internasional. Dan pada akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan milik Malaysia atas dasar prinsip okupasi, di mana Malaysia dan Inggris sebagai negara pendahulu lebih banyak melaksanakan efektivitas di Pulau Sipadan dan Ligitan. Kami tutup presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Saya Dini Pratama. Saya Julio Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.